أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat dan keberkahannya kita bisa hadir kembali dalam majelis Sahih Bukhari yang insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan bab masih terkait dengan adab ya ketika buang hajat ya, adab ketika kita di WC ya atau di kamar kecil. Nah, adab yang berikutnya adalah babu la tustaqbalu al-qiblatu bi ghaitin aw baulin illa indal bina'i jidarin aw nahwihi. Bab tentang masalah tidak dianjurkan alias diharamkan menghadap kiblat bi ghaitin bagi orang yang buang hajat besar ya, buang air besar, au baulin atau buang air kecil. Jadi salah satu adab ketika orang buang hajat ya, baik buang air besar atau air kecil, itu jangan menghadap kiblat ya, jangan menghadap kiblat ketika membuang hajatnya itu di tanah lapang ya, tidak ada tembok ya atau penghalang antara dirinya dengan arah kiblat. Illa indal bina'i, kecuali di sisi bangunan ya, jidarin tembok au nahwihi atau serupanya ya. Jadi kalau antara dirinya dan kiblat itu ada pembatas tembok ya, dinding ya, itu tidak ada masalah ya. Walaupun masalah ini nanti ada terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah fikih ya. Baik, kita bacakan hadisnya. Babu khurujin nisa'i ilal baraz ya. Bab keluarnya perempuan ilal barazi untuk buang hajat ya. Nah, ada penekanan untuk bagi kaum wanita ya, karena dulu itu orang buang hajat itu belum ada WC di rumah masing-masing, maka kebanyakan mereka itu keluar ya, menjauh dari rumah ya. Jadi menjauh dari rumah, cari tempat-tempat yang jauh, yang sepi ya. Termasuk para wanita ya di waktu itu ya. Makanya boleh keluar untuk buang hajat ya. Nah, bagaimana etika dan adabnya? Qala hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Al-Lais qala hadatsani Uqailun an ibni Shihabin an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil-lail. Anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna, mereka itu yakhrujna, mereka keluar bil-laili, pada malam hari. Bil-laili, pada malam hari ya. Idza tabarrazna ya, ketika mereka buang hajat. Jadi dulu kalau perempuan kalau mau buang hajat itu cari waktu malam ya, waktu gelap.
supaya nggak kelihatan, ya, supaya auratnya tetap terjaga, ya. Itu istri-istri Rasulullah SAW itu kalau buang hajat itu memilih waktu malam, ya. Ilal manasi'i wa huwa sa'idun afyah, itu ke tempat lapang, ya, datar lapang, ya. Asalnya seperti itu karena memang padang pasir, ya, atau tempat-tempat lapang yang itu memang tersedia waktu itu. Nah, termasuk wanita tadi, akhirnya mereka memilih alternatif waktu malam, ya, untuk keluar supaya nggak kelihatan. Dan yang ketika tersedia itu hanya ada tempat-tempat lapang, ya, sa'idun afyah, ya. Jadi ketersediaannya adalah tempat-tempat lapang, ya. Dan manasik ini kata Ibnu Hajar, ya, tempat lapang yang itu memang sudah ma'ruf, salah satu sisi dari baqi, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya, jadi makam Nabi itu kan rumahnya Rasulullah di situ, ya. Jadi istri-istrinya juga bertempat di situ. Kemudian kalau buang hajat itu ke manasik, itu artinya tempat lapang, ya, salah satu sisi dari pojok, ya, tanah baqi yang sekarang itu, ya, ya, ke situ. Nah, kemudian fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sahabat Umar menyarankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'aka, berikan hijab, ya, berikan hijab untuk istri-istrimu. Jadi ketika Umar melihat istri-istri Nabi kalau buang hajat itu keluar di tanah lapang, maka Umar menyarankan, ya Rasulullah, mbok ya itu dihijabkan, ya, dibuatkan tempat atau penghalang secara khusus untuk istri-istrimu. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Jadi Nabi waktu itu belum merespon, ya, sarannya Umar ini. Karena Nabi menganggap itu masih aman, ya. Menganggap itu masih aman dan tidak ada masalah, ya. Nah, kemudian karena memang tertib, ya, jadi para wanita waktu itu masih tertib. Jadi kalau buang hajat nggak sembarangan, ya, asal yang hari dilihatin orang, tidak. Jadi memang istri-istri Nabi, keluarga Nabi itu khususnya yang wanita, ketika buang hajat itu memang pada malam hari, gitu, ya, dipilih waktu malam hari, memang pada malam hari. Nah, ketika mereka buang hajat di satu tempat, ya, dari satu sisi baqi, ya, dan itu di tanah lapang, ya, maka sahabat Umar menyarankan, ya Rasulullah, ya itu istrinya dihijabkan, ya, dia artinya dibuatkan hijab, ya, pembatas atau penghalang. Sampai suatu ketika, ya, wa kharajat Saudah, kemudian keluarlah istri Nabi yang bernama Saudah bintu Zam'ah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Jadi Saudah bintu Zam'ah, ya, istri Nabi, suatu malam itu keluar, ya, minal layali, dari malam-malam isya'an, ya, waktu malam isya itu, ya. Wa kanat imra'atan tawilatan. Jadi istri Nabi yang bernama Saudah ini tinggi, jadi posturnya itu tinggi. Orang tahu semua kalau itu Saudah, ya. Fanadaha Umar. Umar kemudian memanggil, ala qad araftuki ya Saudah. Ingat kami mengenalmu wahai Saudah. Hirsan karena semangat, ala an yanzil al hijab. Mudah-mudahan Allah turunkan ayat tentang hijab. Jadi Umar itu ketika melihat Nabi SAW belum merespon sarannya,
Itu Umar tetap berharap, karena khawatir ya, walaupun para perempuan ini ketika keluar rumah pada malam hari untuk buang hajat, dan itu nggak akan kelihatan orang, siapapun nggak akan melihat, tapi Umar masih khawatir karena ini perempuan gitu. Sampai suatu ketika yang keluar itu adalah istrinya Nabi, yaitu Saudah. Saudah itu dikenal posturnya tinggi gitu ya, jadi orang tahu itu Saudah. Nah ketika Umar melihat, Umar menyarankan, kami mengenal kamu wahai Saudah, mudah-mudahan, artinya Umar memberikan saran hati-hati ya, mudah-mudahan turun tentang ayat hijab ya. Turun tentang ayat apa? Hijab ya. Maka betul ya, wa anzalallahu ayatal hijab ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala betul akhirnya menurunkan tentang ayat apa? Al-hijab ini ya. Betul itu, turunlah surat yang memerintahkan supaya Nabi SAW diperintahkan untuk memasang hijab ya. Demi keamanan siapa? Istri-istri Rasulullah dan anak perempuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wabil khusus karena istri Nabi ini nggak sama dengan perempuan-perempuan biasa ya. Jadi memang harus privasinya lebih apa? Dijaga betul ya. Makanya turunnya ayat hijab itu kan sebenarnya salah satunya adalah bagaimana menjaga privasi perempuan ya. Menjaga privasi apa? Perempuan supaya terjaga. Dan itu diperhatikan sampai masalah keluarnya malam hari ataupun tempatnya di mana dia buang hajat, itu diperhatikan oleh syariat demi untuk memproteksi perempuan itu ya. Ini menunjukkan syariat itu sangat ya protektif terhadap anak-anak apa? Perempuan. Demi apa? Menjaga kehormatan siapa? Perempuan, jamaah ya. Makanya keliru kalau atas nama kebebasan gender atau feminisme ya, kemudian membuka-buka aurat perempuan atas nama kebebasan individu, atas nama kemerdekaan. Itu keliru, justru itu merusak harkat martabat perempuan. Bahkan tidak lama kemarin ada terjadi perdebatan tentang masalah profesi pelacuran, apakah pantas dijadikan profesi atau tidak. Debat itu orang-orang aktivis feminis yang nggak ada masalah itu profesi dijadikan profesi, perzinaan kok dijadikan profesi, justru itu merendahkan perempuan. Perempuan akan direndahkan harkat martabatnya, walaupun dengan segudang nama untuk memberikan labelitas terhadap perempuan, tetapi kalau itu adalah hal-hal yang justru menjatuhkan kesucian harga dirinya, itu sama aja merusak atau menjatuhkan martabat siapa? Perempuan ya. Jadi Islam itu ya datang dengan syariat ya, ingin membela kaum perempuan, menjaga harga dirinya. Kenapa diperintahkan untuk hijab? Hijab itu artinya memberikan batasan ya, supaya perempuan itu terbebas dari pandangan-pandangan mata-mata liar ya, yang datang untuk menjadikan fitnah. Makanya turunlah ayat-ayat tentang masalah hijab ya. Nah ayat-ayat hijab ini sebenarnya adalah ayat yang tujuannya bukan untuk mengurung perempuan atau membatasi gerak-gerik perempuan, tidak ya. Tapi justru dengan adanya ayat-ayat hijab itu Allah Subhanahu wa taala melalui syariat hijab itu dalam rangka untuk melindungi apa? Hak privasi perempuan, harga diri, kesucian diri ya, dan juga dalam rangka untuk menjaga keharmonisan ya, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya itu supaya terjaga ya. Supaya apa? Terjaga.
Makanya sahabat Umar ini salah satu sahabat yang fokus ya, fokus tentang masalah hak-hak kaum perempuan ini ya, dalam rangka menjaga martabat dan harga apa? Harga diri mereka ya, supaya tidak dilecehkan ya. Nah sekarang ini kan banyak kasus-kasus pelecehan itu kan karena memang keterbukaan ya, keterbukaan aurat, keterbukaan pergaulan ya, orang bebas sembarangan ya. Ya dua-duanya bisa salah ya, laki-lakinya salah karena enggak menjaga pandangan mata, perempuannya juga salah karena dia tidak menutup auratnya ya. Manusia itu memang punya syahwat, maka oleh karena itu Islam datang itu untuk memberikan proteksi ya, filter ya, supaya tidak terjadi apa? Fitnah ya, supaya tidak terjadi apa? Fitnah ya. Jelas ya? Jadi oleh karena itu setelah peristiwa ini maka turunlah ayat-ayat hijab ya, yang itu memproteksi kesucian dan keberadaan kaum wanita. Jadi ayat-ayat hijab itu bicara tentang bagaimana wanita menghijabi dirinya, memproteksi dirinya sehingga tidak terjatuh ya dalam pergaulan bebas ataupun dari pandangan bebas, sehingga terjadi apa? Keamanan ya, kesucian dirinya itu terjaga. Itu nanti bisa dilihat di surat An-Nur ayat 31 ya, atau Al-Ahzab ayat 32, Al-Ahzab 53, Al-Ahzab 55, Al-Ahzab 59 ya. Itu semua bicara tentang masalah hijab ya, bicara tentang masalah apa? Hijab untuk perempuan ya. Jadi hijab untuk perempuan itu bukan mengekang perempuan, bukan. Justru itu melindungi apa? Harga diri dan kesucian diri apa? Perempuan ya. Produk saja kalau terbuka ya, kalau produk ya itu terbuka, nggak disegel ya kan, itu bisa rusak kok, masuk angin ya kan, apalagi itu manusia ya. Jadi oleh karena itu adanya hijab itu tujuannya untuk menjaga kesucian apa? Perempuan ya, dan kesucian laki-laki juga ya. Baik, yang berikutnya babu tabarruzi fil buyut ya. Jadi sebelumnya tadi masih ada satu ya, 147. Hadatsana Zakaria qala hadatsana Abu Sama an Hisham ibnu Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qala qad udhina an takhrujna fi hajatikun. Jadi dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qad udhina an takhrujna fi hajatikun, ya kalian, qad udhina telah diizinkan an takhrujna, bahwa kalian boleh keluar ya, fi hajatikun, untuk keperluan hajat kalian ya. Qala Hisham ay al-baraz, yaitu untuk buang hajat besar ya. Jadi ini salah satu adab ya, ketika buang hajat besar tadi itu Nabi SAW telah mengajarkan tentang masalah adab ya, kepada umatnya, kepada istri-istrinya, pada keluarganya ya, kepada keluarganya. Nah, Nabi SAW tadi itu mengizinkan ya istri-istrinya untuk keluar buang hajat itu ya, karena itu memang kebutuhan manusia ya, yang tidak boleh ditolak ya, yang tidak boleh dicegah ya. Jadi hal-hal yang itu ada maslahat ya, perempuan diizinkan untuk keluar ya, diizinkan untuk keluar ketika ada hal-hal yang sifatnya adalah apa? Maslahat ya. Nah ini makanya Nabi tidak melarang tadi, silakan keluar kalau untuk keperluan-keperluan yang sifatnya hajat ya, yaitu buang hajat tadi ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari bab ini bahwa salah satu adab yang harus dijaga ketika buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar, tetap menjauhi arah kiblat ya, baik kiblat Baitullah ataupun Baitul Maqdis. Jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya ketika di tempat-tempat yang lapang ya. Kalau tak terpaksa di satu tempat yang di situ masih ada tembok atau dinding ya, yang mengarahkan ke arah kiblat ya, selama ada pembatas nggak ada masalah. Kalau itu ada pembatas dalam arti ada tembok atau ada dindingnya. Tetapi kalau kita kembali ke hukum asal tadi bahwa entah di tempat lapang atau ada temboknya, kalau kita bisa secara maksimal untuk menghindari arah kiblat ataupun membelakanginya, itu lebih afdal ya. Itu kesimpulan finishnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.